Bupati KDL kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, tidak ada kaitannya dengan sabotase. Tidak mungkin Partai Keadilan Sejahtera menyabotase saya. Mimpin rapat di DPRD provinsi saja Pak Iwan, kemudian ada yang walkout. Pak Iwan dengan tenang dan tidak mempolitisasi kegiatan itu untuk menyudutkan saya. Pilih PKS menjunjung tinggi moralitas dan akhlak dalam berpolitik. Tepuk tangannya juga boleh diperkeras. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Keadilan Sejahtera, ini kalau dari nama kayaknya orang Banten, Haji TB Sumanjaya. Itu salah satu gelar dari bangsawan Banten pada masanya. Dan sahabat-sahabat saya, ini ada teman saya Komisi 4 yang sampai sekarang masih tetap selamat. Kalau ngomong di Komisi 4 paling kritis dan tidak bisa diajak kompromi, sehingga kelihatan badannya masih kurus sampai hari ini. Dana kunjungan daerah pemilihannya ngalir pada kader-kadernya. Tepuk tangannya. Ini juga sahabat lama, dulu saya bupati, beliau sudah wakil ketua DPRD provinsi. Yang nolongin saya karena waktu itu bantuan gubernur untuk daerah Purwakarta nol. Bapak yang nolongin saya waktu itu. Terima kasih. Masih orang Bogor, bangsawan Sunda, cuma tidak pakai TB. Ada yang daerah pemilihan Purwakarta juga ya, Purwakarta, Kerawang, Bekasi. Saya ucapkan terima kasih. Mohon kalau Teh Neti, terima kasih. Salam buat Kang Aher. Kang Aher ini gubernur 2 periode yang banyak meletakkan kerangka dasar kebutuhan dasar publik. Saya mengakui itu. Banyak bangun SMA, banyak bangun SMK, banyak bangun rumah sakit. Kemudian saya ketika jadi bupati, saya ingat betul ada acara di Bojong, pembinaan keluarga berencana. Ibu tuh paling aktif di Posyandu. Cuman hari ini mohon maaf PKK-nya tidak ada, Bu. Mudah-mudahan aja di PKS dapat. Ibu sangat konsen terhadap Posyandu, pembinaan anak-anak, sampai bikin salam. Saya ucapkan terima kasih, dan itu akan terus kami lakukan karena hanya dengan membangun pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, layanan infrastruktur yang baik, insya Allah Jawa Barat akan istimewa. Dan peninggalan Bapak yang paling strategik adalah Kertajati. Dan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat lagi terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Kertajati ingin jadi sentral industri pertahanan dalam negeri. Kawasan ekonomi khusus, saya sudah bicara dengan Pak Erick Thohir kemarin. Dalam pandangan saya pindah IPTN itu
nanti seharusnya dipusatkan di Kertajati, angkatan udara dipindahkan ke situ, sehingga nanti pusat pertahanannya berjalan, komersialnya berjalan, karena Bandung sudah terlalu sesak untuk industri-industri strategis. Mudah-mudahan ini semua terwujud, karena Pak Aher juga komisi 1 di DPR RI kalau nggak salah. Komisi 1? Oh sudah pindah komisi 2. Ya, saya sekarang tidak dapat komisi karena nggak boleh. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada orang tua saya, kalau sekarang karena di pusat, Ketua Badan Pembina Pejabat Publik DPP PKS, Dr. Haji Harus Wandaru. Terima kasih. Nyariosna Sunda, tadi diajarkan nyarios Sunda, alhamdulillah. Abdi mah tomoro nyari kapan ngimpi we Sunda. Kemudian yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKS Provinsi Jawa Barat, Kang Iwan Suryawan. Pokoknya ka urang Jawa Barat kabeh kudu nyaho Ketua PKS teh. Jawa Barat teh Kang Iwan eta teh. Bangun pisan. Nyaah ka istri lagi Kang Iwan maka tinggal. Dukanya aku kasieun. Dan beliau itu enak banget, ternyata istrinya berkunjung ke kampung saya, baru liatin tadi nih si Ocel kesana, kalau naon karek bebeja ayeuna kan waktu paripurna kesananya, alhamdulillah eta sina sorangan dilepaskeun. Wani ya memang istri anggota PKS mah sorangan. Kemudian Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah periode 2020-2025 saya ucapkan terima kasih, dan periode 2025-2029. Kemudian Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Kabupaten Kota periode 2020 sampai 2025 dan 2025 sampai 2029. Saya ucapkan terima kasih. Jadi kader itu yang paling berat, jadi kader yang paling bawah. Sina ngurus saksi, sina melakukan penggalangan, itu apa? Eka bagian DPR RI itu mah. Tapi PKS mah senantiasa konsisten pada partai yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan. Bagi kader PKS siapapun yang menjabat itu tidak penting, yang penting bisa amanah terhadap apa yang menjadi keyakinan dan perjuangannya. Saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan, sahabat-sahabat, ada yang dari Partai Gerindra, saya ucapkan terima kasih. Partai Kebangkitan Bangsa, Akang Mumun, Partai Demokrat, kemudian Partai PDI Perjuangan, saya ucapkan terima kasih. Bapak mewakili Partai Golkar atau pura-pura mewakili? Saya tidak tahu. Ya kita anggap aja mewakili Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Soalnya kalau saya nyebutkan kepada yang terhormat Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, takut besok ada yang telepon, Kang Deddy dia tidak mewakili DPD loh, dia datang atas kehendak dirinya sendiri. Ya pokoknya datang aja ya. Pokoknya semua adalah sahabat saya. Mohon maaf saya tukang canda, tukang berui. Karena orang Sunda itu manajemen politiknya itu dua, hehei dede. Hehei itu artinya tertawa, dede artinya menangis. Orang Sunda itu tidak jauh dari dua hal, tertawa dan menangis. Kemudian kalau saya melihat dan cermati apa yang disampaikan oleh Ketua DPW PKS tadi, dia menyampaikan begini filosofinya. Kalau kita ingin sukses dalam politik, ambillah kaidah sunnah. Apa itu? Politisi itu ayat dua hukum, yang agogo, yang mantap. Apa itu? Dia mau ngomong dan mau menjalankan, mau melaksanakan. Politisi itu kadang jadi tukang ketik surat, kadang jadi tukang cetak spanduk, kadang harus membagikan kemana-mana. Karena politisi itu nggak ada strukturnya. Setiap orang setara dan harus punya inisiatif. Siapa yang paling banyak inisiatifnya, maka dia akan memiliki efek elektoral yang paling tinggi. Tetapi tidak cukup mengagok-agoknya mantau. Ini yang berat. Apa itu?
kudu hade cocot, hade bacot. Apa itu? Harus rajin memberi dan rajin bicara. Bagi kader, kalau rajin bicara saya bisa apa? Terlatih, pelebah merek. Ini apa? Tetapi dengan berbicara nanti rezeki menyusul. Nah, tapi yang terakhir ini tidak terlalu penting menurut saya. Hade gogo, hade tago. Apa artinya? Bagus bicaranya, bagus penampilannya. Ini yang disebut dengan pencitraan atau branding. Nah, branding itu atau pencitraan itu baik, tetapi kalau dilakukan tidak dengan keikhlasan itu akan luntur. Dia akan sampai pada titik jenuh dan titik lelah. Sehingga kalau berpolitik mencari brand, mencari citra, dia akan habis. Kenapa? Karena ada titik jenuhnya, ada rasa malesnya, kadang ada muka kita yang kecewa. Jadi politik yang terbaik dalam pandangan saya adalah mengikuti kata hati dan menjalankan mata hati. Kalau mengikuti kata hati dan menjalankan mata hati, maka kita akan senantiasa mampu mendengar meski suara itu tidak pernah diucapkan, mampu melihat meski pandangan mata kita terhambat oleh tembok. Kenapa? Karena saya selalu meyakini betul bahwa hidup itu ada siklusnya, ada siklus alam yang mengatur manusia menjadi kehendaknya Allah. Dia digerakkan mau kemana dan akan kemana. Kadang ucapan kita di forum menimbulkan polemik dan keributan yang luar biasa, tetapi di balik itu ada hikmah yang besar dalam setiap ucapan dan perbuatan. Nah, saya sih melihat dari sisi brand publik ada kejenuhan yang luar biasa yang dialami oleh masyarakat kita. Terhadap apa? Terhadap slogan dan formalisme politik. Slogan dan formalisme politik itu seringkali berbanding terbalik dengan perilaku politik dan berbanding terbalik dengan kenyataan politik kehidupan masyarakat kita. Sehingga dalam posisi seperti ini, kita yang pernah mengikuti kuliah akademik, kita yang berada pada elit-elit partai, apa yang harus kita lakukan? Jangan membiarkan kepercayaan itu hilang. Karena apa? Kalau kepercayaan itu hilang, nanti mereka akan mempercayai pada orang yang bisa jadi orang itu lebih buruk dari kita. Untuk itu maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali secara bersama-sama, dan ini selalu menjadi spiritnya Partai Keadilan Sejahtera, yaitu kalau ingin mewujudkan keadilan dan ingin mewujudkan kesejahteraan, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali dengan cara membangun transparansi dan akuntabilitas. Transparansi apa? Menceritakan apa yang menjadi isi kandungan pekerjaan kita secara terbuka pada masyarakat. Maka di dunia media sosial ini sesungguhnya garis-garis politik kita ini sudah mulai kalah oleh masyarakat secara langsung. Omongan-omongan orang yang punya mimbar dan punya podium udah kalah dengan speak up publik yang spontan. Dulu media itu hanya dikuasai oleh orang yang punya media. Hari ini semua orang punya media. Orang di kampung hari ini bisa langsung speak up di TikTok. Pak Dede, ya jalan ke Tasik tutut Pak Dede. Ya budak liwat ke Balungan, jembatan anak Pak Dede. Pak Dede ya di Sukabumi, ya jembatan gantung coprok Pak Dede. Ya Pak Dede ke sekolah teh jauh lempang Pak Dede. Speak up ini bisa mengalahkan pidato resmi yang menyatakan berdasarkan data statistik yang kita miliki pendidikan sudah sukses. Berdasarkan data statistik yang kita miliki bahwa membangun infrastruktur sudah merata. Berdasarkan statistik yang kita miliki bahwa keadilan sudah dirasakan oleh semua tanpa membedakan perkotaan dan pedesaan, bisa mengukur oleh yang seperti ini. Kenapa? Realitas sosial ini bisa muncul dalam setiap detik dan setiap menit. Yang kedua adalah ucapan-ucapan elit yang memiliki latar belakang akademik, memiliki argumentasi ideologis, argumentasi filosofis dan sosiologis, itu bisa kalah dengan ucapan-ucapan spontan masyarakat yang apa adanya. Dan ini mempengaruhi gejolak berpikir publik
membidik dan menggiring dalam sebuah ritme dalam setiap waktu, maka lahirlah yang disebut dengan algoritma. Kita boleh menentang algoritma itu, tetapi kita tidak bisa menyampaikan bahwa itu fakta yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. Ada kegelisahan, ada ketidakadilan, ada harapan, dan ada keinginan. Untuk itu saya berucap terima kasih pada forum ini, pada jajaran DPP PKS dan DPW PKS Provinsi Jawa Barat, yang selama ini kawan-kawan di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKS selalu memberikan otokritik secara halus dan terarah pada sebuah kebijakan strategis, dan selalu mengingatkan saya pada apa yang harus menjadi arah kebijakan pembangunan. Dan yakinlah bahwa kepemimpinan yang saya miliki tidak punya vested interest jangka pendek. Saya tidak punya. Saya tidak punya kepemimpinan golongan. Saya tidak punya kepemimpinan elitis. Itu saya buktikan ketika saya jadi gubernur. Tidak ada yang namanya staf ahli dan tenaga ahli yang berangkat dari lingkaran politik saya. Jabatan-jabatan strategik yang termasuk komisaris segala macam saya lepas, biarkan publik yang menilai lewat sebuah sistem profesionalisme yang dibangun. Saya tidak ada di rumah saya sampai hari ini adalah tenaga ahli, tidak ada. Saya hanya mengikuti alur saja, bahkan saya sudah tidak pakai ajudan. Untuk apa? Karena saya pengen sehat. Kenapa pengen sehat? Biarkan saya buka pintu sendiri, biarkan saya cabut handphone sendiri, biarkan saya berjalan sendiri. Saya khawatir kalau nelpon nyuruh ajudan, buka pintu nyuruh ajudan, pakai sepatu nyuruh ajudan. Saya takut stroke suatu saat. Kenapa? Tangan dan otaknya tidak terlatih untuk bergerak. Saya ingin belajar dari Pak Aher yang mengatakan, saya tetap naik Vespa agar apa? Agar otak kiri dan otak kanan saya seimbang. Ternyata sekarang seimbang. Pak Aher dan Bu Aher dua-duanya di PRRI. Nah, ini yang dimaksud sebenarnya. Sehingga kalau tadi Pak Ketua menyampaikan pada saya di WA sangat cepat, ya memang handphone saya hidup Pak. Tiap hari saya dapat lapor nih baru nih. Ini laporan dari pengacara Kanwub. Alhamdulillah korban malpraktek di Kabupaten Sukabumi sudah mendapat kompensasi 450 juta. Saya punya 200 pengacara Pak, yang khusus mengadvokasi orang-orang miskin ketika bermasalah. Pagi-pagi sudah ada di depan rumah saya yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Dia bercerita warungnya mau bangkrut. Saya asalnya dulu pengemis, sekarang saya punya warung, tapi warung saya dianjur tidak pada bayar Pak. Saya bilang ikhlasin saja, kamu punya modal baru dengan catatan kamu kalau sudah maju jangan pernah nambah istri lagi. Kenapa? Saya doraka ke aing hiji gencan saya. Saya tuh memang handphone saya hidup, ada juga yang WA, ini ada Kang Deddy I love you. Mau ada sekolot sih. Ya handphone saya hidup Pak, dan saya merasa tidak enak kalau tidak menjawab WA itu. Artinya apa? Mau pahit mau tidak saya harus tetap menjawab. Kenapa? Karena politisi itu Pak tidak ada struktur Pak. Jabatan memang gubernur, tapi struktur sebagai politisi sama. Dan ciri khas sebagai politisi itu adalah menjalin persahabatan, menghormati orang siapapun dia. Agar apa? Agar kita tidak kehilangan. Jadi saya ke Kang Iwan selalu bilang, WA langsung, siap pimpinan, dilaksanakan. Dan ternyata Bapak sekarang jadi pimpinan. Itu bagian dari doa saya sebenarnya. Nah yang terakhir, saya juga mohon maaf. Jadi kalau kata orang, saya politik populis, selalu ingin mengambil citra-citra populis, menurut saya tidak. Kenapa? Karena saya punya jiwa kekeh Pak. Kalau sudah itu menjadi pikiran saya, menjadi orientasi saya, misalnya studi tour, orang demo segala macam, saya mah kekeh. Ini tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Kasihan banyak orang yang pinjam ke sana ke sini. Saya sudah tahu kok. Saya kasihan juga rakyat-rakyat di kampung, kasihan juga orang berpenghasilan rendah, dan kasihan juga studi tour. Itu judulnya studi tour tapi di sini piknik.
Dan kemudian kasihan juga guru selalu menjadi tudingan yang negatif bagi masyarakat. Saya kekeh itu. Dan alhamdulillah yang kemarin saya sudah bertemu memberikan penjelasan. Akhirnya tadinya katanya demonya mau besok, demonya juga sudah dibatalkan. Saya kekeh juga bahwa orang-orang harus sekolah daripada nanti ribut di media sosial, karena urusan sekolah itu dua mata pedang. Kenapa? Kalau kemarin saya tidak membuka ruang yang boleh 50 orang, tetap saja gubernur akan menjadi sasaran kemarahan. Kenapa? Karena 47.000 orang tidak terima sekolah. Dan itu kepala desa itu sudah bawa pasukan datang ke sekolah, nyamuk ke kepala sekolah, saya bangun tempat ini tanahnya dari saya, kenapa di kampung saya tidak diterima? Ayo mau urusan, kudu terima kabeh, pasti begitu. Dan itu nanti akan ada video yang menggambarkan bagaimana orang berjalan dari rumah seperti kasus di Bogor 2 tahun yang lalu diukur. Itu kan donasinya katanya saya kurang 30 meter, ternyata lebih, ini cukup. Nah akhirnya saya milih yang mungkin pilihan itu adalah pilihan buruk dari yang terburuk. Sudah, tambah kelasnya. Kemudian apa solusinya? Panas, tambah AC. Kemudian apa solusinya? Percepat pembangunan ruang kelas baru, percepat rekrutmen guru baru, sehingga tahun depan mereka sudah kembali ke zona nyaman. Barat nggak ada pilihan, karena kenakalannya sudah dibunuh. Nggak ada pilihan. Penyakitnya, Ibu Neti, penyakitnya anak-anak itu spilis, HIV. Gak ada pilihan bagi saya kecuali merubah dengan cepat, merubah mindset. Setelah itu, ini bahan kajian teman-teman. Apa? Setelah mereka pulih dan kemudian mereka menjadi anak-anak yang siap hidup dengan baik di lingkungan masyarakat, orang tuanya ada yang tidak datang menjemput. Ada yang anaknya depresi, nggak mau pulang ke rumah karena berhadapan dengan orang tua yang tidak nyaman, bertengkar dalam setiap hari. Akhirnya saya putuskan, udah tinggal di provinsi, nanti ada unit-unit layanan, Anda kembali tempat di sini, bersekolah saja di Bandung, nggak usah pulang ke rumah. Sampai ada yang ngancam bunuh diri saya, kalau pulang ke rumah saya mau bunuh diri, balik. Ini rakyat kita. Dan ternyata ilmu itu sangat kuat, luar biasa. Dan itu hanya bisa dijalani dengan apa? Dengan kita rajin bermedia sosial, baca itu tiap hari, apa isi komen, apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi, sehingga saya lebih dulu cepat tahu dibanding dengan kepala daerah. Dan kemudian teman-teman di daerah boleh WA pada saya, Anda sampaikan apa problemnya, dan ini akut problem ini. 54 juta penduduk di dalam sebuah wilayah yang hari orang tidak punya tanah untuk bangun rumah, dempet-dempet sempit-sempit, termasuk Neti hari ini apa yang terjadi pada anak-anak kita di rumah saya, Pak? Alhamdulillah hampir tiap hari orang mengadu minta dilindungi anak-anak di bawah usia 7 tahun, 6 tahun mengalami pelecehan seksual. Saya harus gerak cepat koordinasi dengan Polda, dengan Polres, tangkap, dan itu mohon maaf menodai agama kita. Sudah puluhan yang dilakukan oleh oknum guru ngaji atau pimpinan pondok. Dan itu banyak, catatannya sangat banyak. Nah, ini harus segera, berarti ada problem sosial yang akut yang harus diselesaikan. Kenapa? Apa sih ini penyebabnya? Rata-rata yang mengalami itu adalah ibunya yang menjadi tenaga kerja orang. Anaknya dititipin di kakeknya, dikerjain oleh kakeknya, dititipin di pamannya, oleh pamannya. Kemudian bentuk rumah, Pak, bentuk rumah yang tanpa kamar lagi, mereka tidur di situ bareng, itu juga menimbulkan problem. Sehingga saya ngomong tentang keluarga berencana, tentang rehab rumah, segala macam. Ini problem, anak-anak tergeletak di situ, kakeknya tidur di sini, ini problem. Yang ngadu itu udah ribuan ya korbannya, apalagi yang tidak ngadu banyak sekali. Dan ini misi dakwah kita, misi gerakan-gerakan yang dilakukan untuk segera merecovery dan mengobati hati-hati yang terluka ini bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita sudah mendeklir diri bahwa Jawa Barat ini adalah provinsi yang memiliki spirit religiusitas. Jangan sampai religiusnya bertentangan dengan kenyataan dalam lingkungan masyarakat kita. Semoga kerangka berpikir ini menjadi kerangka bijak kita. Dan saya sangat senang bisa bersama-sama Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Jawa Barat untuk bersama-sama
mengoptimalkan, mendayagunakan seluruh anggaran Provinsi Jawa Barat untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan jajaran pimpinan PKS. Kita bisa melakukan realokasi anggaran dengan anggaran yang sangat luar biasa, anggaran ruang kelas yang nol kemudian berubah mendekati angka 1 triliun, jalan dari 400-an dari 2,6 triliun, listrik dari hanya 10-20-an berubah menjadi 400-an, PJU yang dulu saya tahu pasang PJU itu 1,5 nggak ada lagi, terus sebulan hilang akinya pakai. Ini hari ini sudah mencapai angka hampir 600 miliar dan saya targetkan dalam 2 tahun ke depan seluruh di Jawa Barat sampai pada tingkat kabupaten kota itu semuanya sudah ber-PJU dan jalannya sudah tertata dengan baik. Saya mentargetkan irigasi ini Pak Selamat, kita nggak bisa ketahanan pangan kalau irigasinya tidak diperhatikan. Dan kita hampir di Jawa Barat ini hampir 5 tahun tidak pernah mendapat alokasi dari provinsi untuk bangun irigasi. Mengandalkan anggaran pusat, hari ini sudah menyentuh angka hampir 400 miliar. Daerah Bekasi, kota Bekasi yang basisnya PKS sudah mulai ditata sungainya, sudah membersih. Ya sudah, dan saya ingin pembangunan melahirkan rasa adil. Dan yang terakhir, kita tidak mungkin semua daerah jadi industri Pak. Nanti stres semua kalau daerah jadi industri. Tidak mungkin semua daerah jadi kawasan perdagangan, perumahan, pemukiman, tidak mungkin. Harus tetap ada namanya Cianjur Selatan, Garut Selatan, kemudian Sukabumi, kemudian Pangandaran, semua harus ada. Ciamis semua harus ada. Maka saya sampaikan pimpinan dan semua yang hadir peranggota DPRD Provinsi, di 2026 ini kami ingin merumuskan yaitu keadilan fiskal. Daerah penghasil air, daerah penghasil oksigen, daerah yang terdiri dari hutan itu mendapat fiskal yang baik untuk pembangunan infrastruktur daerahnya, sehingga rasa adil. Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ini merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya bukanlah pemimpin yang sempurna, tapi saya adalah pemimpin yang banyak salahnya, dan saya terbuka pada siapapun untuk dikoreksi. Dan memang saya kebiasaan setiap hari vlog, kemudian berkomunikasi, berdiskusi dalam setiap waktu, dan saya tidak lagi berkantor yang tetap. Saya berkantornya berkeliling terus, menyelesaikan problem dalam setiap tempat. Jadi sudah jarang menikmati ruangan yang AC lagi, menikmati ruangan yang nyaman. Saya selalu berkeliling, saya ingin menyelesaikan dari satu masalah ke masalah lainnya dalam setiap waktu. Saya ingin satu hal saja, negara selalu hadir pada setiap derita rakyat yang dialami. Dan saya juga terbuka untuk diajak oleh para anggota fraksi PKS baik kabupaten, kota maupun provinsi untuk hadir bersama-sama menyerap aspirasi masyarakat dan menyelesaikannya secara solutif. Kepemimpinan ini adalah kepemimpinan kolektif. Kalau saya secara pribadi dikenal lebih luas, masalahnya cuma satu, karena saya memang KDM, Kang Duda Merana. Kemudian tingkat pada tahun berikutnya jadi gubernur, Kang Duda menyala. Mungkin tahun 2027 Kang Duda merajalela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat berjuang. Insya Allah masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera akan terwujud di provinsi Jawa Barat. Dari saya inilah Gubernur Jawa Barat, Kang Denny Mulyadi.